Buat kalian yang udah nonton lebih dari 50 judul anime atau manga, pasti sadar kalau sering banget hewan mitologi dari Jepang sering dijadikan referensi untuk membuat karakter ataupun jalan cerita. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hewan mitologi Jepang yang sering dijadikan referensi dalam membuat karakter dalam cerita anime. Oke, sedikit tentang hewan mitologi. Hewan mitologi adalah makhluk fiksi yang ditemukan dalam mitos, legenda, dan cerita rakyat yang seringkali memiliki ciri-ciri atau kekuatan yang luar biasa, dan biasanya melambangkan konsep tertentu dalam budaya yang menciptakannya. Penggunaan hewan mitologi dalam anime dan manga Jepang adalah hal yang umum dan memiliki beberapa alasan yang mendasari praktek ini. Alasannya antara lain popularitas dan daya tarik. Hewan mitologi Jepang sudah memiliki daya tarik tersendiri karena popularitas cerita rakyat dan legenda yang mengitarinya. Menggunakan karakter atau makhluk dari mitologi ini dapat menarik perhatian audiens yang sudah tertarik pada cerita-cerita fantasi dan supranatural. Fleksibilitas kreatif. Hewan mitologi memberikan fleksibilitas kreatif kepada penulis. Makhluk-makhluk ini diceritakan memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa yang dapat digunakan untuk menciptakan konflik menarik, tantangan yang unik, dan perkembangan cerita yang dinamis. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu hewan mitologi dan beberapa alasan kenapa sering dipakai buat referensi cerita. Sekarang, apa aja hewan yang sering dijadikan referensi? Tapi sebelum kita masuk ke list nomor 1, gue mau ingetin lagi ke kalian yang belum subscribe channel ini. Silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pertama, Kitsune. Kitsune atau siluman rubah. Kalau ini gue yakin udah familiar banget. Dalam ceritanya, Kitsune digambarkan sebagai makhluk yang bisa berubah wujud, cerdas, licik, punya kekuatan api, berumur panjang, dan semakin banyak ekor yang dia punya, semakin kuatlah dia. Beberapa karakter anime yang mengambil referensi dari Kitsune antara lain Kurama dari Naruto, Shippo dari Inuyasha, Katarina Devon dari One Piece. Ya, sebenarnya dia berkat buah iblisnya sih, buah iblisnya yang lebih ngambil dari si Kitsune ini. Yang kedua adalah Ryu. Ryu atau naga adalah hewan mitologi yang hampir ada di setiap kebudayaan dunia, tidak hanya Jepang. Di anime sosok naga banyak sekali kita jumpai, mulai dari genre fantasi, action, sampai adventure. Contoh karakter anime yang mengambil referensi dari Ryu adalah Shenlong dari Dragon Ball, Kaido, sama kayak Katarina Devon berkat buah iblis. Dan masih banyak lagi, kalian bisa tambahin sendiri di kolom komentar. Yang ketiga, Kappa. Kappa adalah makhluk mitologis dari cerita rakyat Jepang yang dikenal sebagai roh air atau yokai. Kappa dikenal sebagai makhluk yang usil dan berbahaya. Kappa biasanya digambarkan memiliki tubuh kecil seperti anak-anak dan kulit berbisik yang berwarna hijau atau biru. Mereka memiliki tangan dan kaki berselaput yang membantu mereka berenang dengan baik. Beberapa anime yang mengambil referensi Kappa untuk karakternya adalah Kawamatsu dari One Piece, Kepi dari Sarazan Mai. Yang keempat, Tengu. Tengu adalah makhluk supranatural yang dikenal sebagai roh gunung dan hutan. Mereka sering digambarkan memiliki wajah merah dengan hidung panjang atau sebagai manusia dengan paruh burung. Contoh karakter anime yang menjadikan Tengu sebagai referensinya adalah Hitetsu dari One Piece, Susanoo dari Madara, dan Karatenmon dari anime Digimon. Nah, itu dia beberapa hewan mitologi yang sering dijadikan referensi dalam cerita anime. Kalau lu tahu hewan mitologi Jepang yang gak gua masukin ke dalam video, please tulis di kolom komentar. Karena kalau gua masukin semua videonya terlalu lama.
Kalau lu suka sama video pembahasan kita kali ini, jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman kalian. Oke, itu dia video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.